Assalamualaikum guys, bertemu lagi minggu ini dengan saya. Kali ini kita masih akan membahas pengertian film, film sebagai media komunikasi massa, film realitas sosial, jenis film, dan sejarah film di dunia dan di Indonesia. Pengertian film sudah kita bahas kemarin ya, mari kita bahas sekali lagi. Film adalah gerak dan cahaya, yang bisa diartikan film adalah perpaduan melukis dengan gaya. Kita bahas film sebagai media komunikasi massa. Film sebagai media komunikasi massa adalah salah satu bentuk penyampaian pesan kepada khalayak umum melalui media massa, baik itu media cetak ataupun elektronik. Nah, apa itu film realitas sosial? Film realitas sosial adalah film yang bertujuan untuk menggambarkan, mengkritik, atau mengungkapkan berbagai aspek kehidupan sosial dalam masyarakat. Dari yang saya dapatkan, contohnya itu ada film Taxi Driver pada tahun 1976 dan Little Women pada tahun 2019. Ada juga imajinasi pengantar, yaitu elemen-elemen yang digunakan untuk mengunggah perasaan penonton, seperti perasaan ketertarikan dan ekspektasi penonton sebelum cerita dimulai. Elemennya itu berupa musik, narasi, gambar, visual, dan lain-lain. Nah, ada juga nih jenis-jenisnya film yang kemarin kita bahas. Ada dua kan, yaitu film dokumenter dan film fiksi. Kali ini kita bahas genrenya film fiksi. Genrenya film fiksi itu ada horor, romance, thriller, komedi, dan masih banyak. Ada juga yang campuran seperti romantis komedi, horor dan thriller, dan masih banyak. Nah, mari kita beralih ke sejarah film di dunia. Pada tahun 1250 sampai 1895 disebut dengan masa prasejarah film, karena itu merupakan masa di mana terdapat penemuan baru yang disebut obsesi-obsesi besar orang Eropa. Contohnya, terciptanya sebuah alat yang bisa merekam gerak, yang hingga kini digunakan untuk membuat sebuah film. Pada tahun 1895 dikenal sebagai tahun di mana awal adanya sebuah sinema. Karena pada tanggal 28 Desember 1895, untuk pertama kalinya dalam sejarah perfilman, sebuah film cerita dipertunjukkan di depan umum. Film ini dibuat oleh Lumière bersaudara, inventor terkenal asal Prancis dan pelopor industri perfilman. Pada tahun 1902 sampai 1908, gambar ditampilkan dalam bentuk lukisan atau model melis. Yang ini yang disebut model representasi primitif. Pengambilan gambar diambil dalam bentuk general shoot. Penonton berada di luar frame, setiap tablo bersifat otonom. Pada tahun 1913 sampai 1914 merupakan periode sejarah yang kompleks. Film bisu merupakan early cinema, tapi bukan film primitif. Pengertian primitif dalam film sebenarnya terpengaruh oleh terminologi seni primitif yang mengacu pada seni Afrika. Lalu istilah ini dipakai untuk menyebut film Miles. Early cinema digunakan untuk membuat sinema awal. Pada tahun 1918, ada fenomena yang berdampak ganda pada film seni. Dalam salah satu film Melis, ada adegan kejar mengejar yang menampakkan ciri film komik. Dari sinilah muncul skenario, dan munculnya skenario ini didorong oleh munculnya editing film. Sejarah film di Indonesia. Era awal perfilman Indonesia ini diawali dengan berdirinya bioskop pertama di Indonesia pada 5 Desember 1900 di daerah Tanah Abang, Batavia dengan nama Gambar Hidup, yang menayangkan berbagai film bisu. Film pertama yang dibuat pertama kalinya di Indonesia adalah film bisu pada tahun 1926 yang berjudul Lutung Kasarung dan dibuat oleh sutradara Belanda. Sejak tahun 1931, pembuat film lokal mulai membuat film bicara. Percobaan pertama antara lain dilakukan oleh Dre Teng Chun dalam film perdananya, Bunga Ros, dari Cikembang 1931, akan tetapi hasilnya amat buruk. Hari Film Nasional diperingati oleh Insan Perfilman Indonesia setiap tanggal 30 Maret. Karena pada tepatnya tanggal 30 Maret 1950 adalah hari pertama pengambilan gambar film Darah dan Doa atau Long March of Siliwangi yang disutradarai oleh Usmar Ismail.
Hal ini disebabkan karena film ini dinilai sebagai film lokal pertama yang bercirikan Indonesia. Selain itu, film ini juga merupakan film pertama yang benar-benar disutradarai oleh orang Indonesia asli dan juga diproduksi oleh perusahaan film milik orang Indonesia yang bernama Perfini, Perusahaan Film Nasional Indonesia, di mana Usmar Ismail tercatat juga sebagai pendirinya. Selain itu, pada tahun 1951 diresmikan pula Metropol, bioskop termegah dan terbesar pada saat itu. Pada masa ini, jumlah bioskop meningkat pesat dan sebagian besar dimiliki oleh kalangan non-pribumi. Pada tahun 1955 terbentuklah Persatuan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia atau yang disingkat GAPEDI, yang akhirnya melebur menjadi Gabungan Bioskop Seluruh Indonesia atau yang disingkatnya itu GAPSI. Pada tahun 1971 didirikannya Cineplex Jakarta Theater oleh pengusaha Indonesia. Lalu lahir UU nomor 8 tahun 1992 tentang perfilman yang mengatur peniadaan kewajiban izin produksi yang turut menyumbang surut produksi film. Memasuki tahun 1999, era ini sebagai era kebangkitan perfilman nasional atau kelahiran baru setelah mati suri. Kebangkitan ini ditunjukkan dari kondisi perfilman Indonesia yang mengalami pertumbuhan jumlah produksi yang menggembirakan. Film pertama yang muncul pada era ini adalah Cinta Dalam Sepotong Roti karya Garin Nugroho. Beralih pada tahun 2020, yang dimana saat itu adalah pandemi COVID-19 yang melumpuhkan industri perfilman dalam dan luar negeri. Indonesia yang tidak luput dari pandemi sempat menjadi salah satu negara dengan tingkat infeksi tertinggi di dunia pada Juli 2021 dengan sekitar 44.721 kasus aktif. Hal ini juga memaksa pemerintah untuk membuat keputusan penegakan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang bisa disebut PPKM darurat, yaitu pembatasan berbagai kegiatan berkelompok. Salah satu imbasnya menyentuh pengusaha bioskop dan kegiatan pembuatan film untuk tutup atau tertunda untuk sementara secara nasional sejak pertengahan Maret 2020. Hal ini pun mengadaptasi mulai berkembangnya tren penonton dari platform Netflix dan mendorong industri lokal untuk meningkatkan mutu platform mereka. Thanks for watching. See you and bye-bye.